kasih Anda masih bersama kami di Net Jawa Tengah. Pak, dari pantauan Bakesbang Polinmas sendiri, bagaimana cara organisasi ini mengkamuflase di masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosialnya, Pak? Bisa dijelaskan seperti apa saja kegiatannya, Pak? Ya, setahu kami dengan pantauan kami yang kami bersama rekan-rekan Kominda yang tadi saya sampaikan itu adalah lembaga intelijen daerah di Semarang, dan juga kami dengan camat juga koordinasi. Itu mereka mengadakan kegiatannya memang baik, yaitu dengan tadi kerja bakti massal, kemudian mengadakan pembuatan massal, kemudian penanaman pohon, kemudian merencanakan atau lapor beragam akan membuat kampung Pancasila. Ini tentunya menarik kan, artinya mereka mendukung program pemerintah. Nah, dari kegiatan itu kami melihat tidak ada hal yang meresahkan masyarakat. Nah, padahal kita tahu awalnya kan mereka dari sempalan Al-Qaeda itu yang Kejagung membuat edaran larangan sesat, karena di sana mereka menyampaikan bahwa akan membuat atau memunculkan nabi yang mengganti Nabi Muhammad, yaitu Ahmad Musadik, pimpinan mereka waktu itu. Yang saya tahu pengikut-pengikutnya sudah menyatakan insaf begitu di 2007 begitu, Pak? Iya, betul. Mereka menyatakan insaf, tapi nyatanya mereka membuat suatu organisasi dengan nama lain yang dulu Al-Qaeda Islamiyah menjadi Gavatar, namun pengurusnya atau orang-orang masih sama dengan visi-misinya demikian. Nah, sekarang pun mereka sudah berubah nama dengan adanya situasi ini, yang saya tahu juga berubah menjadi NKSA, Negara Karunia Semesta Alam. Itu. Jadi cara-cara mengkamuflasekan diri agar diterima masyarakat, agar tidak terdeteksi hal-hal yang mencurigakan, itu mereka merubah nama itu, Mas. Justru ini yang menurut Bapak membahayakan begitu, Pak, ya? Ya, termasuk hal yang mencurigakan ya, mencurigakan. Tapi untuk Semarang memang belum muncul, belum kelihatan mereka menyebarkan agama yang meresahkan atau mengajak warga agar berbuat yang tidak baik. Itu yang belum kelihatan di Semarang. Kabarnya di Semarang mereka juga akan menyelenggarakan Munas dan sempat mengajukan begitu ke pemerintah. Betul, Mas. Tahun 2015 kemarin mereka audiensi dengan kami, meminta rekomendasi untuk menyelenggarakan Munas, dan itu tentu kami laporkan pada pimpinan kami, Pak Wali Kota, Bapak Hendi waktu itu. Dari Pak Hendi menganalisa dan mendaftar masukan dari Musbida, ternyata tidak bisa atau tidak diperkenankan Munas di Kota Semarang, demikian, sehingga ditolak, Mas. Audiensi di Semarang itu sebenarnya dari lembaga-lembaga masyarakat yang mengajukan diri ke Bakesbang Polinmas sebenarnya diselenggarakan secara tertutup atau terbuka sih, Pak? Oh, terbuka. Kalau mereka mendaftarkan terbuka, kemudian kegiatannya ya harus terbuka ya, karena ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dengan berbagai macam pembangunan. Jadi terbuka. Seandainya ada sebuah ormas ingin melakukan audiensi secara tertutup begitu dengan pihak pemerintah, akan diterimkah atau tidak, Pak? Kalau tertutup ya tentunya silakan. Kalau kami menerima dengan terbuka ya, dan kami juga dengan rekan-rekan Kominda tadi. Bahkan beberapa hal dengan Kemenak ya, dengan Kementerian Agama untuk menyikapi apa yang menjadi topik ataupun masalah yang memang sedang waktu itu, atau menjadi masalah yang harus kita bahas bersama. Jadi tentunya tidak bisa sendiri, harus terbuka. Harus terbuka. Iya. Sudah ditekankan ini akan terbuka begitu, organisasi, Pak ya. Pak, sebenarnya syarat untuk mendaftarkan diri sebagai organisasi resmi di Kota Semarang, menurut prosedur yang ada begitu, Pak, apa? Oh ya. Tentunya dengan syarat-syarat yang sudah kami sampaikan, bahwa pertama akta notaris, kemudian anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian kepengurusan, artinya sekretariatnya kami cek ya, kami keluarkan SKT untuk operasional dari lembaga ormas tersebut. Kita tarik lagi ke Gavatar tadi, Pak. Pada tahun 2011, tim Bapak di lapangan, apakah sudah menemukan syarat-syarat ini di proses pengajuan pendaftaran diri Gavatar begitu? Ya, waktu 2011 Gavatar meminta kami atau mendaftarkan ke Bakesbang, ya kita cek ke lapangan sesuai dengan yang disampaikan syarat-syaratnya tadi. Kita cek ternyata lengkap dengan alamat yang pertama tadi di Telogo Timur Raya 56. Jadi ya kita keluarin SKT-nya, Mas, 2011. Akhir-akhir ini kita sering banyak sekali pemberitaan tentang adanya aliran ataupun sekte ataupun organisasi masyarakat yang membahayakan NKRI begitu, Pak. Kalau dari Bakesbang Polinmas sendiri seperti apa mendeskripsikannya, Pak? Oh ya, baik. Dari kami mendeskripsikan suatu organisasi yang membahayakan NKRI, tentunya pertama ajarannya ataupun visi misinya bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar kita. Kemudian
mengajak masyarakat untuk tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Contohnya, misalkan pada saatnya harus memasang bendera merah putih, nah, mereka tidak memasang. Kemudian mengajak masyarakat untuk anarkis ya, nah, itu tentunya hal yang membahayakan kita. Ya. Pak, closing statement dari Bapak, pesan untuk masyarakat agar tidak khawatir terhadap isu-isu yang saat ini ada, Pak. Ya, terima kasih Mas. Untuk masyarakat Kota Semarang, kami himbau agar mewaspadai gerakan-gerakan ataupun kegiatan dari ormas LSM yang memang merugikan masyarakat, merugikan bahkan membahayakan, agar lapor kepada yang terendah dari RT RW, lurah, kecamatan, Polsek, Koramil, sampai di kami Pak, di Kesbangpol atau di Polsek dan Kodim. Baik Pak, Bakesbang Polinmas punya peran penting membentengi lembaga atau organisasi yang akan ataupun maupun sudah terbentuk. Namun ini menjadi tugas kita bersama untuk bijak memilih bergabung dengan organisasi mana dan tentunya dengan visi misi yang jelas, begitu Pak, memegang falsafah negara dan sekali lagi tidak berseberangan dengan ideologi negara kita untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian akhir perbincangan kami bersama Kepala Bakesbang Polinmas Bapak Kuncoro Himawan. Terima kasih atas waktunya Pak hadir di studio NET Jawa Tengah. NET Jawa Tengah masih akan kembali usai jeda pariwara.